Halo Sobat Asik. Jika kalian sering melakukan perjalanan pulang pergi antara Tasikmalaya dan Ciamis, Sobat Asik pasti sudah tidak asing lagi dengan jembatan Cirahong. Ya, jembatan yang sudah mulai digunakan sejak tahun 1893 ini memang berfungsi untuk menghubungkan kedua kabupaten yang ada di Jawa Barat tersebut. Jembatan Cirahong terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Manonjaya, Tasikmalaya. Jembatan ini sob melintas antara Sungai Citandui dengan panjang 202 meter. Jembatan Ciharong tergolong sebagai jembatan dinding langka dengan lalu lintas ganda. Bagian atas jembatan berfungsi untuk lalu lintas kereta api, sedangkan bagian bawah jembatan berfungsi untuk lalu lintas kendaraan. Namun sob, kendaraan yang melintas harus bergantian masuk ya, karena ukuran jembatan yang sempit. Sebagai jembatan yang sudah tua, jembatan Cirahong ini juga memiliki sejarah yang berkaitan dengan Belanda loh. Bukan hanya itu sob, jembatan ini juga menyimpan misteri yang ceritanya banyak tersebar di kalangan masyarakat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagi yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Seperti banyak jembatan-jembatan besar di Indonesia, jembatan Cirahong juga menyimpan misteri. Konon sob, di jembatan Cirahong ini beredar kepercayaan adanya sosok gaib yang dikenal dengan nama Eyang Rahong. Cerita lainnya sob, konon katanya saat proses pembangunan jembatan, ada sebuah persembahan atau tumbal sepasang pengantin. Pengantin ini masih menurut cerita dari mulut ke mulut, sengaja dikorbankan sebagai persembahan untuk kelancaran pembangunan jembatan Cirahong. Ceritanya nih sob, konon sebelum pembangunan jembatan dimulai, seorang perwakilan dari pemerintah Hindia Belanda menemui seorang sesepuh desa bernama Sukasna untuk meminta petuah. Namun menurut Sukasna, pembangunan jembatan tersebut akan berjalan lancar dan tidak ada gangguan-gangguan yang bersifat mistis. Saat pembangunan berjalan sob, ternyata banyak gangguan yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah Sungai Citandui yang banjir meski tidak datang hujan. Pihak suruhan Hindia Belanda kembali memutuskan untuk menemui Sukasna. Akhirnya, sesepuh desa itu mencoba berkomunikasi dengan makhluk gaib yang dipercaya merupakan penghuni Sungai Citandui. Dalam komunikasi beda alam tersebut sob, Sukasna mengetahui bahwa lokasi pembangunan jembatan itu adalah kediaman sepasang siluman ular bernama Nyai Oda dan Aki Boh Ang. Agar pembangunan jembatan dapat diselesaikan, kedua siluman ular tersebut meminta tumbal berupa sepasang pengantin baru. Setelah informasi tersebut disampaikan ke pemerintah Hindia Belanda, muncullah siasat jahat untuk mencelakai sepasang pengantin yang kebetulan saat itu baru melaksanakan pernikahan. Baru saja resepsi nikah mereka selesai, keduanya diculik. Nah, setelah menyediakan sesajen di dekat jembatan, kedua pengantin yang malang dimasukkan ke dalam lubang pondasi dalam keadaan terikat tali. Para pekerja kasar yang berkontribusi dalam pembangunan jembatan Cirahong tidak mengetahui terdapat sepasang pengantin baru di dalam lubang pondasi. Pemerintah Hindia Belanda meminta para pekerja untuk segera mengecor jembatan. Lubang pondasi ditutupi dengan adonan semen, pasir, dan batu. Kedua pasangan pengantin baru itu pun terkubur di sana. Konon sob, kedua pengantin mendiami bagian tengah jembatan, sementara Nyai Oda dan Aki Boh Ang mendiami kedua sisi samping jembatan Cirahong. Selain pasangan pengantin, juga banyak rakyat yang menjadi tumbal pembangunan jembatan Cirahong. Makanya, wajar jika jembatan Cirahong ini sangat kental dengan cerita mistis yang menyeramkan. Ada lagi cerita mitos lainnya nih sob, yakni suara gamelan atau degung di malam hari sebagai pertanda esoknya ada kejadian luar biasa. Misalnya ada kejadian mengakhiri hidup dengan terjun dari jembatan Cirahong ke Sungai Citandui, atau ada orang yang sengaja menabrakkan diri ke kereta api yang melintas di atas jembatan Cirahong.
Nah Sobat Asik, percaya atau tidak dengan kisah tersebut, semuanya dikembalikan pada pribadi masing-masing. Bagaimana menurut pendapat kalian Sob? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini.